Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aura Putri Ramadhani dengan NIM 2305167. Di sini saya akan membahas contoh soal tentang derivatif fungsi kompleks. Oke, langsung aja diberikan fungsi fz sama dengan 2 konjugat z. Apakah f aksen z ada atau apakah turunan dari fz ini ada gitu. Kita masukin aja ke rumus derivatif fungsi kompleks. Nah, ini rumusnya yaitu fz ditambah delta z dikurangi fz per delta z. Ini adalah rumus dari derivatif fungsi kompleks. Nah, masukin si dua konjugat z ini ke rumus derivatif fungsi kompleks, di mana berarti 2 dikali Z konjugat ditambah delta Z konjugat dikurangi Z konjugat gitu. Kenapa di sini jadi Z konjugat? Karena di awalnya di soalnya itu adalah 2 Z konjugat. Pakainya Z konjugat bukan Z biasa. Maka dari itu saat kita masukkan ke rumus derivatif fungsi kompleks, Z biasa ini akan berubah menjadi Z konjugat. Tapi yang atasnya aja gitu per delta Z. Sama dengan si Z dikurangi delta Z konjugat dikurangi delta Z konjugat itu kan berarti jadi habis ya hasilnya. Terus berarti hasilnya 2 dikali delta Z konjugat per delta Z gitu. Nah, ini adalah eh, rumus yang akan kita pakai untuk mengecek lintasannya. Nah, kenapa harus mengecek lintasan gitu kan? Karena ini adalah turunan yang berarti kita harus mengecek di dua lintasan. Kita masukin aja limit delta Z menuju 0 dengan delta Y sama dengan 0, 2 delta Z konjugat per delta Z. Kita masukin nih ke rumusnya gitu. Limit delta X, delta Y, mohon maaf ini harusnya delta Y, menuju 0,0, di mana 2 delta X di konjugat ditambah imajiner delta Y konjugat per delta X ditambah imajiner dari delta Y gitu. Kenapa harus X ditambah imajiner Y gitu? Karena ini adalah rumus dari Z sendiri, yaitu rumus dari Z itu Z sama dengan X ditambah imajiner dari Y. Karena ini pakainya delta Z, otomatis di rumus ini juga akan menjadi delta X ditambah imajiner dari delta Y itu sendiri. Seperti itu. Kita masukin nih ke perhitungan, kita ubah si konjugat ini menjadi perhitungan bilangan biasa. Berarti 2 dikali delta X dikurangi imajiner dari delta Y per delta X ditambah imajiner dari delta Y. Kenapa kok ini dari plus tiba-tiba jadi min gitu, jadi minus gitu. Kenapa? Karena rumus dari Z itu kan sama dengan X ditambah imaginary. Nah, kalau konjugat Z itu sama dengan X dikurangi imajiner dari Y gitu. Nah, kita masukin aja nih langsung si delta Y sama dengan nolnya ke dalam perhitungannya. Berarti 2 dikali delta X dikurangi 0 per delta X ditambah 0 gitu. Yang berarti 2 delta X ditambah 0 per delta X ditambah 0. Maka hasilnya 2 delta X per delta X. Nah, 2 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Kita lanjut ke lintasan yang satunya, yaitu dengan delta X sama dengan 0. Nah, kita masukin limit delta Z menuju 0 dengan delta X sama dengan 0. 2 konjugat delta Z per delta Z sama dengan limit delta X, delta Y, mohon maaf ini harusnya delta Y, menuju 0,0 sama dengan delta X sama dengan 0 gitu. Kenapa sama dengan 0? Karena kita mengubah delta X-nya jadi 0 gitu ya. Nah, di sini kita masukin aja 2
delta X konjugat ditambah imajiner dari delta Y konjugat. Nah, per delta X ditambah imajiner dari delta Y. Selanjutnya, si konjugatnya kita ubah ke bilangan kompleks yang biasa, yang berarti 2 dikali delta X dikurangi imajiner dari delta Y per delta X ditambah imajiner dari delta Y. Nah, kita masukin si X sama dengan nolnya ke dalam perhitungan, yang berarti di sini hasilnya akan 2 dikali dengan nol, maka hasilnya akan nol. 2 dikali dengan negatif imajiner delta Y, maka hasilnya akan jadi negatif 2 imajiner delta Y per nol ditambah imajiner dari delta Y. Maka akan menjadi limit delta X, delta Y menuju 0,0 dengan delta X sama dengan 0 berarti negatif 2 imajiner delta Y per imajiner dari delta Y. Karena ini sama imajiner delta Y bisa coret, maka hasil jadi negatif 2. Karena diperoleh nilai limit yang berbeda, maka f aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dengan 2 dari dikali delta Z konjugat per delta Z itu tidak ada. Cukup sekian, terima kasih.